warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Sarahman Nur Fitri. NIM saya 200303501038. Saya dari kelas Ekor B. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis gerakan olahraga. Lari gawang. Lari gawang merupakan modifikasi dari nomor lari yang terdiri dari 10 langkah yang panjangnya bukannya 10 lompatan. Tujuannya adalah mengangkat titik berat badan secukupnya untuk melewati gawang, meletakkan kembali kaki yang melangkah ke tanah secepat mungkin untuk melalui lagi gerakan-gerakan melangkah secara teratur. Sprint. Tujuan pelari adalah menempuh jarak tertentu dengan waktu tempuh sekecil mungkin. Jadi tujuan dasar dalam lari adalah untuk memaksimalkan kecepatan rata-rata lari di jalur lomba. Tahap lari 100 meter adalah start, lari, dan finish. Semua tahapan mendapat perhatian serius sebagai faktor pendukung pencapaian prestasi masing-masing. Tahapan lari memerlukan teknik yang berbeda, yaitu 1. Tahap start memiliki spesifikasi antara lain reaksi cepat terhadap aba-aba atau pistol dan penerapan secara aktif daya eksplosif dari otot-otot atlet untuk melakukan gerakan lari. 2. Tahapan lari melakukan spesifikasi teknik antara lain memaksimalkan kecepatan horizontal dan dari dua gerakan, yaitu gerak topang dan gerak layang. 3. Tahap finish dari lari 100 meter memiliki spesifikasi antara lain kecepatan gerak bagian tubuh bagian atas dan koordinasi gerak tubuh bagian atas dan bawah. Lompat tinggi. Tujuan utama dari lompat tinggi adalah mengangkat badan setinggi mungkin agar dapat melewati start. Tingginya lompatan bergantung kepada 3 faktor. Pertama, pelompat harus mengembangkan daya angkat sebesar mungkin agar dapat melemparkan badan ke udara dengan kecepatan yang sebesar-besarnya. Kedua, sudut tolakan sedapat mungkin mendekati tegak lurus agar dapat memusatkan gaya untuk mencapai ketinggian. Namun sudut itu harus cukup untuk membawa badan dan sebelah mister ke sebelah yang lain. Ketiga, jarak di mana titik berat badan diangkat terbatas. Lompat jauh. Gerak lompat jauh merupakan gerak perpaduan antara kecepatan, kekuatan, kelunturan saat meloncat setelah menolak daya tahan dan ketepatan saat menempuh di balok tumpuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jauh, yaitu 1. Pertahankan kecepatan saat menolak. 2. Berusaha mencapai dorongan yang cepat dan dinamis dari balok tumpuan. 3. Rubahlah sedikit posisi lari bertujuan mencapai posisi lebih tegak. 4. Manfaatkan gerakan lengan dengan baik. 5. Mencapai jangkauan gerak yang baik. 6. Gerak akhir sebaiknya diusahakan sekuat mungkin menggunakan tenaga maksimal mungkin. 7. Latihan gerak pendaratan. 8. Kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki untuk mendapatkan lentingan saat melayang di udara. Adapun analisis yang bisa dilakukan terhadap faktor-faktor dasar lompat jauh adalah: awalan, dapat lompat jauh merupakan lari dengan percepatan dari start berdiri. Tolakan, pelompat menampakkan kaki tolakan yang hampir lencang dengan tumitnya. Melayang di udara, membantu tolakan ke atas, lengan harus diayunkan ke atas dan kaki
yang melangkah di ayun setinggi mungkin. Pendaratan yang baik disiapkan dan ditentukan dalam fase melayang sebelumnya. Gaya dada. Prinsip gerakan lengan pada dada adalah kedua lengan bergerak bersama-sama, tetapi tidak boleh diletakkan bersama-sama di muka kepala. Sudut mendayung yang paling efektif adalah dari 45 derajat di muka sampai 45 derajat di belakang. Start. Seperti halnya dalam lari, start merupakan pembatalan keseimbangan dan memberikan gaya yang terbesar melalui jarak yang jauh. Kaki rapat, jari-jari mendekat di tepi tembok. Start dan berat badan terletak di ujung telapak kaki. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembalikan adalah yaitu 1. Badan harus berputar dalam lingkaran yang sekecil-kecilnya sebab mungkin pendek. Radius lingkaran makin besar, kecepatan sudutnya dengan gaya yang sama. 2. Tolakan harus dilakukan dengan lutut ditekuk sesuai dengan kekuatan otot-otot kaki. Oleh karena itu, tolakan jarang sekali dimulasi dengan pinggul pada dinding. Tentukan lutut jarang melebihi 90 derajat. 3. Tolakan harus dilakukan dalam arah horizontal agar gaya-gaya menjadi paling efektif. 4. Kepala harus di antara kedua lengan untuk mengurangi hambatan dan menambah jarak tolakan. Aktivitas keseimbangan. Hal yang penting dalam keseimbangan adalah memelihara titik berat badan tetap jauh di dalam dasar penempuh. Back roll. Sikap permulaan berdiri tegak dengan lutut-lutut kaku. Kemudian badan dibungkukkan pada pinggang dan badan jatuh ke belakang. Neck spring dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa monoton bagian memberikan monoton keseluruhan. Spring. Di dalam handspring, ayunan ke atas dari kaki belakang memberi momentum kepada badan untuk berputar. Lutut-lutut ditekuk jadi memperpendek radius putaran dan mempercepat putaran. Sekian dari video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.